Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam saudaraku dimanapun anda berada. Terima kasih sudah mampir di channelku Catatan Alif Ghazali. Ya, dalam video kali ini saya ingin membahas mengenai seputar mahasiswa. Berhubung saya saat ini tengah menempuh pendidikan profesi, dan yang akan saya bahas adalah seputar profesi medik veteriner atau dokter hewan. Ya, banyak yang bertanya seputar dokter hewan. Kuliah dokter hewan itu sendiri seperti apa sih, dan prospek kedepannya itu bagaimana gitu. Baik, saya akan menjawab pertanyaan-pertanyaan itu. Ditambah sekarang banyak adik-adik yang baru lulus sekolah menengah atas dan ingin mencari jurusan yang tepat. Saya pribadi menyarankan mengambil jurusan kedokteran hewan adalah pilihan yang tepat. Ya, mengapa tepat? Di samping prospek dokter hewan yang sangat bagus, sekarang citranya pun semakin meningkat dibanding tahun-tahun sebelumnya. Ditambah sekarang ada wabah PMK, penyakit mulut dan kuku. Itu tentunya membutuhkan banyak peran dari dokter hewan, dan negara sendiri pasti membutuhkan banyak dokter hewan, cetakan dokter hewan. Di Indonesia sendiri yang telah tercatat ada 11 universitas, jikalau salah mohon dikoreksi. Setahu saya ada 11 universitas yang membuka fakultas kedokteran hewan. Jikalau teman-teman ingin mendaftar, teman-teman bisa memilih jurusan kedokteran hewan, dan itu bukanlah jurusan yang salah menurut saya. Ya, sekarang saya pribadi menempuh pendidikan dokter hewan dan mengambil profesi. Pendidikan dokter hewan sendiri normalnya ada sekitar 4 tahun untuk S1, dan yang namanya pendidikan profesi yakni dokter membutuhkan pendidikan lebih dari pendidikan fakultas umumnya. S1 4 tahun, program profesi atau PPDH itu dijalankan 1,5 tahun. Jadi totalnya ada 5,5 tahun. Itu adalah normalnya, dan maksimal ya paling tidak 6 tahun, teman-teman. Mengapa mengambil dokter hewan? Di samping dokter hewan ini prospeknya menjanjikan, dokter hewan pun passionnya sangat luas, teman-teman. Teman-teman bisa bekerja di perusahaan farm, bekerja di perusahaan yang notabene teman-teman menyukai dunia satwa liar pun teman-teman bisa di konservasi satwa liar, atau bekerja di kawasan hutan lindung juga itu bisa dokter hewan. Pun dokter hewan bisa bekerja di ruang lingkup perikanan, pembibitan dan segala macam. Jadi sangat luas, teman-teman, jikalau teman-teman ingin mengambil dokter hewan. Bila ditanya apakah mudah mengambil dokter hewan, fleksibel sebenarnya. Yang namanya sulit itu kita tidak berani menjalani dan dirundung oleh ketakutan. Ketika kita sudah mulai mencoba, jadi tolak ukur kesulitan itu sendiri akan sesuai dengan tergantung dengan kapasitas teman-teman sendiri. Misalnya teman-teman sekarang takut untuk memilih dokter hewan karena tidak ada pasien yang pasti. Tapi kalau teman-teman sudah terjun melihat bagaimana dinamika dokter hewan, mahasiswa kedokteran hewan, ini ruang lingkupnya sangat besar. Malah teman-teman jika ingin menjadi legislator atau notaris dokter hewan itu bisa. Teman-teman mengambil S2 hukum juga bisa itu. Nah, kebetulan saya pribadi juga tertarik di situ, dan insya Allah semoga diberikan rezeki, amin ya robbal alamin. Saya ingin menjadi ya intinya seputar itu, teman-teman. Semoga teman-teman sekalian yang saat ini bingung memilih jurusan untuk berkuliah,
Semoga rasa bimbangnya lekas ditutup atau disudahi. Pilihlah, ambillah fakultas yang benar-benar menjanjikan, salah satunya dokter hewan. Dokter hewan pun tidak membatasi. Di K9 atau K9 itu dokter hewan juga bisa berperan menjadi polisi, dan TNI pun dokter hewan itu bisa. Tidak ada batasan. Menjadi anggota dewan pun dokter hewan bisa. Kebetulan dokter hewan secara legislasi masih sangat kurang, masih sangat dibutuhkan. Nah, jadi mari kita berproses sama-sama. Saya pun sangat ingin berperan di dalamnya. Saya pun ingin berproses di dalamnya, mengikuti jejak-jejak senior-senior saya yang sudah melalui banyaknya halangan dan rintangan di seputar dunia dokter hewan. Oke, teman-teman sekalian, terima kasih. Itulah video singkat dari saya. Fisabilillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.